Banjir bandang akibat hujan deras terjadi di Desa Kelabat, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saluran air dari kaki Gunung Kelabat meluap ke jalan sampai ke permukiman warga. Akibatnya jalan penghubung Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung terputus. Sejumlah rumah warga pun rusak dan tertimbun lumpur setinggi 40 cm serta puing-puing dan dahan pohon yang terbawa arus air. Air langsung. Hujan dulu baru dia tertampung air, jadi apa baru ya pica. Berapa ketinggiannya waktu pada saat Bapak Dahlia? Ini dari 4 meter. 4 meter? Di rumah ini? Contoh? Tembus sampai pos kamling sana. Sudah langsung ditindaklanjuti oleh masyarakat setempat, pemerintah desa dan kecamatan untuk membuka jalan yang tertutup ini, terus supaya jalur kendaraan atau aktivitas masyarakat tidak ada yang terisolasi. Tujuan utama walaupun ini mungkin jalan provinsi, tetapi perhatian dari masyarakat setempat, pemerintah desa dan kecamatan bersama seluruh lapisan masyarakat langsung mengantisipasi membersihkan jalan agar supaya kendaraan bisa langsung lewat. Sejumlah alat berat milik warga desa dan petugas BPBD mulai diterjunkan untuk membersihkan material lumpur dan kayu di jalan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 5 rumah warga rusak dan dipenuhi lumpur. Dari Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Francine Darungo, iNews melaporkan. Demi menjaga keamanan dan kesucian bulan Ramadan, petugas Satpol PP dibantu TNI Polri merazia warung-warung jamu dan toko minuman keras di kawasan Pondok Kelapa Durensawit, Jakarta. Sempat ada penolakan dari pemilik toko, namun petugas dapat mengamankan puluhan botol miras. Petugas gabungan Satpol PP Jakarta Timur menyisir warung jamu yang berada di sekitar Pondok Kelapa Durensawit, Jakarta Timur. Petugas mendapati belasan botol minuman keras dari beberapa warung jamu dan salah satu galon miras oplosan siap edar dan menangkap pelaku peminum miras oplosan. Petugas juga menggerebek salah satu toko miras berkedok toko kelontong di Durensawit. Pemilik toko sempat mengelak dan berdebat karena petugas mendapati puluhan botol miras tanpa izin jual. Pemilik toko akhirnya memohon agar 3 dus atau puluhan botol miras tersebut tidak diangkut. Namun petugas tidak memperdulikan dan tetap mengamankan miras tersebut. Dari hasil operasi pekat tadi kita dapatkan 4 dus, 36 botol, berikut 1 galon ginseng, oplosan ginseng. Jadi kegiatan terselenggaranya ketertiban umum tidak ada hentinya. Tidak ada satu detik pun berhenti, akan kita laksanakan terus-menerus. Razia miras ini dilakukan terus-menerus terutama jelang bulan suci Ramadan. Karena minuman keras kerap jadi penyebab aksi tawuran yang sering terjadi di bulan suci Ramadan. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Sementara itu sejumlah tempat pemakaman umum ramai dikunjungi peziarah jelang puasa. Tidak hanya di Jakarta, umat muslim di Denpasar, Bali pun mendatangi tempat pemakaman umum Islam Wanasari Maruti untuk melakukan tradisi ziarah kubur ke makam keluarga. Jelang bulan suci Ramadan, Taman Pemakaman Umum Karet Bifak, Jakarta ramai didatangi peziarah yang datang dari Jakarta dan sekitarnya. Peziarah menyambangi makam keluarga dan sanak saudara mereka untuk memanjatkan doa dan membersihkan makam. Kegiatan ziarah menjadi tradisi turun-temurun masyarakat Indonesia jelang bulan Ramadan untuk berdoa, mengingat kematian, dan mengenang kebaikan keluarga yang telah meninggal. Iya, kalau mau lebaran, mau puasa gitu ya, Ramadan memasuki kita ziarah ke makam nenek, terus nanti lebaran saat Idul Fitri ziarah lagi gitu 2 kali gitu. Kalau kita sih maknanya mengingatkan kita ke akan saat kita nanti juga pasti akan kembali ke ilahi juga ya, jadi mengingatkan kita terus mengenang jasanya beliau gitu ya, nenek kita gitu, mengingatkan kalau sekarang tuh mau Ramadan gitu sih, lebih gitu aja. Bukan hanya di Jakarta saja, ziarah kubur juga menjadi tradisi turun-temurun yang dilakukan mayoritas umat muslim di kota Denpasar, Bali sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Sejak Minggu pagi, peziarah berdatangan ke tempat pemakaman umum di kota Denpasar, salah satunya di TPU Islam Wanasari Maruti, Dusun Wanasari, Kampung Jawa, Denpasar.
Peziarah yang datang ke makam membersihkan rumput liar yang tumbuh di sekitar makam keluarga atau kerabat dekatnya. Anggota keluarga kemudian bersama-sama menyirami pusara dengan air wewangian serta membacakan doa di depan makam. Dari Jakarta dan Denpasar, Bali, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kurma juga sudah mulai diserbu oleh pembeli jelang puasa. Beragam jenis kurma yang dijual laris manis. Tidak hanya mempersiapkan diri secara spiritual, masyarakat juga antusias membeli kebutuhan khas Ramadan, mulai dari kurma hingga berbagai perlengkapan ibadah. Seperti di salah satu pusat oleh-oleh haji dan umroh di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Berbagai jenis kurma laris manis diburu pembeli untuk persiapan takjil di bulan puasa. Alhamdulillah di toko kami 4 hari sebelum Ramadan pada hari ini terjadi peningkatan yang cukup lumayan. Banyak orang belanja untuk persiapan takjil buka puasa. Oke, untuk item yang paling laris diburu para pembeli apa aja, Mas? Kita best sellernya ada kurma ajwa, kurma nabi, ada kurma sukari, kurma halas, kurma tangkai. Semua favorit sih. Para pembeli pun antusias berburu perlengkapan Ramadan. Mereka tidak hanya berasal dari wilayah Jakarta saja, namun juga berasal dari daerah penyangga ibu kota hingga luar kota. Harga yang lebih murah dan terjangkau menjadi daya tarik bagi para pembeli. Belanja untuk persiapan bulan puasa, yaitu beli kurma, beli sejadah dan yang lainnya, dan sekalian juga untuk persiapan haji nanti. Jadi belanjanya di sini. Harganya terjangkau dan ekonomis lah. Antusiasme masyarakat untuk berburu perlengkapan Ramadan semakin tinggi seiring dengan melandainya kasus COVID-19 di Indonesia. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, harga sejumlah kebutuhan pangan di pasar tradisional Kebayoran Lama Jakarta merangkak naik. Diperkirakan kenaikan akan terjadi lagi memasuki bulan puasa. Menjelang di bulan Ramadan, harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kebayoran Lama Jakarta masih mengalami kenaikan. Seperti telur yang semula dibanderol harga Rp27.000, kini naik menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Selain itu, harga cabai yang semula Rp80.000 naik Rp10.000 menjadi Rp90.000 per kilogramnya. Sementara itu di Boyolali, Jawa Tengah, harga daging ayam potong yang sebelumnya hanya di kisaran Rp30.000 saat ini naik menjadi Rp32.000 per kilogramnya. Kenaikan harga daging ayam merupakan hal biasa terjadi bila mendekati bulan puasa. Bahkan kenaikan akan terjadi lagi hingga memasuki bulan puasa. Jam naik ya Bu ya? Iya. Mulai kapan Bu? Udah 4 hari. 4 hari. Berapa sekarang Bu? 32.000. Sebelumnya? 30. 30? Iya. Meski harga naik, namun pasokan daging ayam masih lancar dan penjualan masih biasa. Dalam sehari pedagang rata-rata bisa menjual 250 hingga 300 kilo daging ayam potong. Dari tim liputan iNews melaporkan. Ratusan warga mengikuti program penghapusan tato pada sejumlah bagian tubuh. Acara yang digelar gratis ini diberi nama program Tato Removal Hijrah yang digelar Bidokes Polda Jatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melibatkan tim medis dari Bidokes Polda Jatim, program Tato Removal yang digelar dalam rangka menjelang bulan suci Ramadan mendapat respon positif dari sejumlah warga. Ratusan warga baik pria maupun wanita antusias mengikuti program ini. Penghapusan tato digelar serentak Bidokes Polda Jatim di seluruh rumah sakit Bayangkara di Jawa Timur. Selain untuk menghindari penilaian negatif dari masyarakat, sejumlah warga mengaku sengaja mengikuti program penghapusan tato ini agar bisa lebih khusyuk dalam beribadah, khususnya saat bulan Ramadan. Nah, tentunya tato removal ini tidak bisa sehari, akan ada bulan depan berikutnya untuk sampai bisa hilang total. Harapannya tentu tidak sekedar hilang tatonya, tapi dengan hijrah diharapkan suasana hati orang-orang punya tato ini menjadi lebih baik, terus kemudian semakin dekat beribadah dengan Allah SWT.
Tidak hanya digelar di sejumlah kota besar di Jawa Timur, seperti Surabaya dan Sidoarjo, program penghapusan tato gratis ini juga digelar di sejumlah daerah yang mendapat layanan kesehatan Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Warga bisa langsung mendaftarkan ke seluruh rumah sakit Bayangkara yang tersebar di seluruh Jawa Timur. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.